Sambas lah Kak ya. Itu banyak stunted Kak. Stuntednya, berisiko stunting. Suatu pencerahan bagi masyarakat Iya. yang begitu ya, setelah adanya peran dari anak muda tersebut. Fokus kabupaten Kak. Melainkan di Sambas ini sudah bentuk duta genre desanya Kak. Jadi tiap desa 195 desa di Sambas udah ada duta desanya Kak. Halo Sobat Insight Pontianak, kembali lagi bersama saya Antonia Cynthia yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Nah teman-teman Sobat Insight Pontianak, pada episode kali ini kita bersama salah satu seorang narasumber dari generasi muda atau biasa sering kita sebut Gen Z, yang dimana di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran anak muda membantu pemerintah daerah dalam mengatasi stunting. Seperti yang kita ketahui, isu stunting ini merupakan hal yang sangat krusial karena kedepannya bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Aldo Wardana, yang merupakan salah satu pemuda di Kabupaten Sambas yang mempunyai banyak prestasi tentunya, dan juga aktif di berbagai organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, mungkin Aldo bisa memperkenalkan diri lagi nih kepada penonton Insight Pontianak. Oke, baik. Sebelumnya saya Aldo Wardana. Saya dari SMA 1 Teluk Keramat. Saya juga merupakan duta genre Kabupaten Sambas. Ya, udah. Kalau selain aktif di duta genre, Aldo aktif di mana aja nih? Nah, saya di sekolah sebagai ketua OSIS periode 2023-2024 ya. Oh, jadi aktif juga di OSIS ya? Iya, betul. Nah, ini kan kalau tidak salah, duta genre ini merupakan salah satu sebuah organisasi bukan sih namanya, atau sebuah lembaga? Iya, kayak organisasi. Organisasi yang isinya anak muda ya? Betul sekali ya. Yang dimana banyak saya baca di website begitu kan, duta genre ini punya peran penting nih bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam pengentasan stunting. Nah, kalau Aldo sendiri tahu nggak sih stunting itu apa? Nah, untuk stunting itu sendiri adalah tumbuh kembang anak yang dipengaruhi oleh gizi kronis, kekurangan gizi kronis ya, di mana anak ini tubuhnya tidak ideal ya, beda dengan teman-teman sebayanya Kak. Kalau misalnya kan kalau kita ketahui ini selain gizi kronis tadi kan, stunting ini juga dampaknya ini berasal dari bahwa kesiapan ibu dari yang akan melahirkan begitu kan. Misalnya penyebabnya adalah pernikahan dini. Nah, sebagai duta genre tentunya yang merupakan anak muda yang bisa melakukan pendekatan komunikasi personal dengan teman-teman sebaya, itu bagaimana Aldo menerapkan hal itu sebagai duta genre? Nah, untuk dari kami Kak, duta genre, kami ini melakukan banyak kegiatan Kak. Salah satunya kami Boys to School Kak. Jadi kami pergi ke tiap-tiap sekolah, melakukan edukasi maupun sosialisasi. Di mana saran kami atau target kami ini anak-anak yang masih sekolah Kak. Buat persiapan pernikahannya, pematangannya, terus untuk mengenai status stunting Kak. Gitu. Kalau menurut Aldo sendiri, mengapa sih isu stunting ini sangat penting untuk ditangani? Nah, isu stunting kan Kak mengenai kesehatan kan ya. Jadi ini skalanya jangka panjang Kak. Di mana anak-anak generasi muda harus tahu Kak, apa ini penyebab stunting. Salah satunya kan Kak pernikahan dini, dikarenakan dia ini masih belum matang buat pernikahan Kak. Kalau untuk strateginya sendiri yang diterapkan duta genre di dalam masyarakat itu seperti apa? Nah, untuk strategi Kak, kami ada dua Kak, mengenai dengan media maupun secara langsung. Kalau media, kami ini buat konten edukasi, di mana seperti film genre kemarin Kak, di IG itu. Terus kami juga buat video tentang pernikahan dini, terus mengenai pergaulan bebas, dan juga untuk secara langsung Kak, kami ini kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke desa, ke posyandu, gitu aja sih Kak.
Jadi upaya Duta Genre ini melibatkan anak muda dengan merangkul mereka untuk ikut kegiatan gitu ya? Iya, betul Kak. Yang paling banyak digencarkan oleh Duta Genre ini selain program sosialisasi ada nggak? Ada Kak. Nah, jadi kami Kak ada 3 program Kak dari Duta Genre. Buat kegiatan nanti sekalian audisi ke Pontianak Kak. Audisi Duta Genre Provinsi. Jadi kami ada 3. Yang pertama tuh program kerja inovasi. Jadi kami melibatkan anak-anak muda di Sambas, terutama dari anak yang aktif Kak. Kami ini membiasakan terus mendaur ulang sampah agar menjadi bahan yang siap dijual Kak. Dimana kan Kak anak-anak di Sambas ini kan lebih, bukan Sambas aja sih Kak ya, se-Indonesia kan lebih fokus ke gadget Kak. Jadi kami menggerakkan anak-anak untuk aktif gitu Kak, kreatif mengenai sampah. Jadi kami daur ulang. Kemudian Kak, duanya Kak, program kerja kami ini jangka panjang. Jadi kami ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas. Kami ini memberikan tablet tambah darah kepada remaja-remaja putri. Dan yang ketiga Kak, program kerja unggulan. Kami ada kerjasama dengan Posyandu Sajat. Oh ya kayak Sajat di Sajat Kak, kami ini mengenai abon Kak. Mengolah ikan lele sama nanas, kami buat jadi abon. Jadi nanti ini abon ikan Kak mengenai nanas sama ikan lele kan Kak ya. Ikan lele kan omega 3-nya kan tinggi Kak. Jadi itu salah satu target buat mengatasi stunting Kak. Itu aja Kak. Jadi itu program unggulan dari Duta Genre berkolaborasi dengan Kecamatan Sajat dengan mengolah produk nanas dengan ikan lele tadi. Itu program unggulan. Itu sudah terlaksana berapa lama? Itu baru tersana 2 minggu yang lalu Kak. Itu kira-kira sudah dibagikan ke ibu-ibu hamil atau bagaimana? Nah, untuk kan abonnya Kak, abonnya udah kami bagikan, namun hanya di bagian Sajat saja Kak. Ya, seperti itu. Jadi untuk masih fokusnya di Kecamatan Sajat. Mungkin apakah nanti kedepannya di kecamatan-kecamatan lain mungkin? Iya, pastinya Kak. Soalnya Kak, di Sambas nih Kak, Duta Genrenya itu bukan hanya terfokus ke kabupaten Kak, melainkan di Sambas ini sudah bentuk Duta Genre desanya Kak. Jadi tiap desa 195 desa di Sambas udah ada duta desanya Kak. Jadi 195 desa yang ada di Kabupaten Sambas masing-masing memiliki Duta Genre desa. Iya, putra-putrinya Kak. Putra-putrinya dilibatkan menjadi Duta Genre. Betul sekali. Kalau untuk bagaimana sih menilai efektivitas program dari Duta Genre ini kalau menurut Aldo? Nah, kalau menurut saya tersendiri Kak ya, kami ini ada survei Kak, survei kesadaran masyarakat. Dan di mana penurunan stunting di lembaga yang menjadi target. Kemarin kami kan kegiatan sosialisasi Kak. Kamu lihat Kak, apakah mengenai stunting ini anak-anak ini udah paham gitu Kak. Soalnya kan kemarin kan apa itu stunting kata teman-teman Kak. Aldo jelaskan gini-gini. Terus pas kegiatan Boystes kuliah kedua Kak, Aldo tanya lagi, ini lebih paham gitu Kak. Jadi lebih ke mengajak teman-teman menggunakan komunikasi pendekatan. Iya, betul Kak. Iya. Kalau untuk tantangannya sendiri, gimana sih tantangan yang dihadapi oleh Duta Genre dalam menyadarkan masyarakat nih atau teman-teman sebaya terkait stunting ini? Tantangan terbesar saya kayak kalau di masyarakat nih Kak, tadi Kak, itu kan kurang paham tentang stunting Kak ya. Jadi Kak, di mana kami ini ada sosialisasi tadi Kak ke tiap-tiap desa. Namun untuk sekarang Kak, yang udah kami lakukan nih seperti sosialisasi di Kecamatan Teluk Kramat sama Sambas yang lebih diprioritaskan. Kalau menurut Aldo sendiri, peran keluarga dalam pencegahan stunting ini bagaimana sih Duta Genre mendukungnya untuk peran keluarga? Nah, sebenarnya kan peran keluarga kan menjadi pilar utama kan Kak. Mengenai nutrisi, terus untuk pola asuh anak gimana. Jadi kami ini sangat support Kak, di mana setiap posyandu itu Kak ada memberikan seperti cek kan kayak kasih gizi apa itu Kak, makanan. Jadi mensupport dari misalnya kita mengajak bahwa kita peran keluarga ini sangat penting loh. Dari keluarga ini bisa membantu pemerintah daerah atau
itu orang-orang masyarakat isu bahwa dalam mengatasi stunting ini kita perlu adanya pola asuh yang baik, terus lingkungan yang bersih. Jadi dari Duta Genre sendiri itu bentuk supportnya seperti itu. Iya, betul sekali Kak. Kalau untuk ini kolaborasi dengan pemerintah ini bagaimana? Kolaborasi antara Duta Genre dengan pemerintah atau organisasi lain dalam penanganan stunting? Oke, kemarin Kak, saya ini udah banyak sih Kak kolaborasinya Kak ya. Terutama kan di PKK tuh Kak, sama Bunda Genre ya, Bu Haja Yunisa. Iya. Itu salah satunya. Kemudian kemarin kami kan, kalau Genre kan di bawah naungan Dinas P3A P2KB Kak. Nah itu juga Kak, kedua. Terus kemarin kami datang ke camat-camat Kak, terutama camat saya tersendiri Kak, Camat Tangaran itu sangat mensupport Kak. Sama camat Teluk Kramat, kasih PDH-nya, terus kepala desanya Kak, kepala desa Tangaran, Teluk Kramat itu sangat mensupport Kak. Dimana Kak, kami ini untuk memastikan program kerja kami jalan gitu Kak. Kalau untuk Aldo sendiri kan udah banyak nih sosialisasi yang dilakukan, menyusur-nyusur ke desa-desa, kecamatan, bahkan ibaratnya sampai ke posyandu-posyandu. Ada nggak sih yang Aldo lihat sebelum adanya sosialisasi itu perubahan begitu tentang pandangan masyarakat nih atau pola pikir masyarakat terhadap stunting ini? Ada Kak. Itu seperti apa? Salah satunya Kak, kemarin kan banyak kan Kak ya. Kalau di posyandu nih Kak, belum tentu bisa bilang bahwa anak ini stunting Kak. Kalau anak stunting itu kan pasti harus dicek lagi sama dokter anak kan. Jadi kebanyakan kemarin di tempat saya Kak, terutama di Sambas Kak ya, itu banyak stunted Kak. Stuntednya, berisiko stunting. Jadi dari adanya sosialisasi ini, jadi pola pikir masyarakat ini sudah mulai terbuka nih yang Aldo lihat dari banyaknya sosialisasi dari Duta Genre berkolaborasi dengan Dinas P32KB, dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas. Jadi ada suatu pencerahan bagi masyarakat yang gitu ya, setelah adanya peran dari anak muda tersendiri. Oke. Nah, ini nih pesan yang ingin Aldo sampaikan nih kepada masyarakat mengenai stunting. Saya berharap sih kayak kalau stunting nih Kak harus ditekankan secara signifikan Kak. Dimana Kak anak Indonesia itu harus tumbuh sehat, cerdas, kuat Kak untuk menuju Indonesia emas Kak. Gitu Kak. Kalau harapan Aldo untuk anak-anak muda, karena kan kita tahu kan kita ini Gen Z, yang dimana sekarang Aldo tahu sendiri bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pola hidup anak-anak zaman sekarang. Harapan Aldo? Harapan saya Kak untuk kebanyakan anak sekarang ini kan Kak, kalau bergaul kan tidak milih-milih Kak ya. Jadi harapan saya untuk pergaulan ini sangat penting Kak. Kan untuk mengubah pola pikir kita juga kan Kak. Dimana nanti teman-teman ini harus memilih teman gitu Kak. Untuk teman-teman yang lebih baik, lebih maju gimana gitu Kak. Jadi sehingga saya inginkan Kak, untuk SDM di Sambas ini kalau bisanya untuk remaja ya Kak, terutama remaja harus lebih lah dari yang lain-lainnya gitu Kak. Jadi berharap agar teman-teman generasi-generasi selanjutnya untuk menjaga pergaulan agar tidak terlibat pergaulan yang tidak benar karena sangat berisiko tadi terkena banyak hal negatif, salah satunya itu stunting ya. Karena kan kita tahu kan sekarang pernikahan dini di Sambas nih cukup tinggi. Itu karena pengaruhnya dari pergaulan bebas. Ya, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan dari Aldo sebagai Duta Genre yang merupakan salah satu organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kabupaten Sambas, dan kita harapkan informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya di Kabupaten Sambas. Oke teman-teman, saya Antonia Cynthia pamit undur diri. Dan saya Aldo Rana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.